persiapan pertandingan besok semua pemain siap. Ada satu pemain Genevi yang agak masih sedikit recovery karena ada masalah di lutut. Dan besok adalah pertandingan yang penting buat kami untuk mengukur sampai di mana kemampuan kami. Kita mulai latihan tanggal 10 Juli, terhitung sampai sekarang berarti ada sekitar 1,5 bulan lebih ya. Ya, semoga aja pemain bisa memberikan yang terbaik dan bisa menerapkan apa yang sudah kita latih selama ini. Mungkin itu. Selamat siang teman-teman semua. Dari saya sendiri, kami pemain, saya mewakili seluruh pemain. Kami sudah latihan menjalani training center selama ini. Saya yakin di pertandingan besok kita akan berikan hasil maksimal karena kita sudah latihan sudah lama dari bulan awal Juli. Oleh sebab itu, yang pasti di pertandingan besok kita akan berikan hasil maksimal, berikan 100%, dan kita juga besok dijadikan ukuran bahwa sejauh mana kita bisa bermain melawan tim-tim besar nanti di Piala Dunia, dan besok bersaat lawan Korea Selatan. Dan saya berharap support, doa dan dukungannya pada teman-teman semua dan rakyat Indonesia agar di pertandingan besok kita bisa memberikan hasil terbaik dan bisa memberikan inilah setidaknya sejauh mana kita bisa bermain, dan mungkin kita bisa lihat saja di pertandingan besok bagaimana cara kita bermain. Dan insya Allah saya pastikan besok seluruh pemain akan memberikan yang terbaik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, ikut yang ada di tim U17 setelah waktu itu gagal di Bali, Coach. Maksudnya programnya seperti apa setelah gagal itu di Bali? Terus berikutnya apa target yang mau Coach lihat besok? Apa ingin ngotot menang atau sekedar yang penting ada perkembangan dari tim itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Taufik. Ya, Pos. Yang pasti dari hasil 2 pertandingan internasional kami di Bali melawan Barcelona U18, kemudian Kasima terus U18 juga. Dari sana kita evaluasi selama di Solo 1 minggu. Kemudian juga saya dapat advice, masukan dari Coach Frank ya untuk masalah kekurangan kita, dan kita benahi selama di Solo. Kemudian 1 minggu di sini juga kita berlatih 1 topik. Kemudian minggu terakhir kemarin kita berlatih juga masalah ofensif. Jadi untuk pertandingan besok kita sudah diskusi dengan Frank juga, dengan tim pelatih, bahwasanya kita bukan pingin hanya menang hasil, tapi paling tidak kita bisa melihat apakah yang sudah kita latih selama ini bisa mereka buat di dalam pertandingan besok. Dan kemudian saya juga ingin mencoba semua pemain yang sekarang ada di TC, karena kita kan yang paling terpenting adalah di Piala Dunia nanti. Karena saya tidak mau pembelajaran kami di kualifikasi Piala Asia U17 kemarin, dan kita bisa melihat sendiri nggak ada Iqbal langsung kacau tim itu. Jadi besok kemungkinan 2 pertama kita akan coba pemain yang berbeda, kemudian di babak kedua kita akan coba semua, karena nanti di Piala Dunia pasti banyak saja masalah, misalnya masalah kartu kuning 2 kali atau akumulasi, kemudian cedera. Jadi kita harus mempersiapkan pengganti misalnya seperti Iqbal kemarin atau pemain-pemain yang lain. Mungkin itu Mas Taufik. Dijadikan sebagai seleksi akhir sebelum timnas U17 TC di Jerman, dan kemungkinan akan pemain yang akan Coach bawa ke Jerman. Kemudian kedua, seberapa jauh Coach dan Iqbal mengetahui kekuatan Korea Selatan, mengingat ini bukan lawan sembarangan, Coach ya. Korea Selatan adalah finalis Piala Asia U17 meski kalah dari Jepang. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi, bola.com. Kita mendapat kesempatan untuk keluar nanti. Memang ini adalah salah satu bagian dari seleksi akhir, dan rencananya kita akan membawa 28 pemain. Kita sisakan slot 2 karena kita akan memberikan juga nanti kesempatan buat pemain diaspora yang kita panggil. Saya nggak mau terulang lagi, karena kemarin kita mengambil pemain diaspora hanya melihat video mereka, hanya melihat CV mereka. Nah ini nanti Coach Frank akan membantu, karena beberapa pemain memang berasal dari
Belanda karena beliau juga tinggal di Belanda. Frank akan melihat langsung nanti misalnya ada target 1 atau 2, 3 pemain yang akan kita panggil untuk ke Jerman nanti 2 slot. Nah itu dilihat dulu gimana kualitasnya. Kemudian Frank kan sudah lama dengan kita di sini, dari mulai di Bali, kemudian di Solo, kemudian di Jakarta ini, dan dia sudah tahu apa yang dibutuhkan di tim kita. Itu Bang. Jadi yang pasti kita akan bawa 28 dan kita kasih slot 2, dan itu nanti bisa berganti seminggu. Misalnya kita kasih kesempatan, kalau memang nggak masuk di kriteria kita akan ganti terus, karena dari segi akomodasi lebih mudah. Informasi dari Frank itu hanya 2 jam perjalanan dari Belanda ke tempat kita latihan di Jerman. Oh sorry, yang Korea Selatan ya, untuk Korea Selatan kita sudah potong-potong videonya saat melawan Thailand di babak penyisian. Kemudian kita juga melihat potongan-potongan video saat mereka kalah di final melawan Jepang, dan kita sudah sedikit informasikan ke pemain juga mereka memiliki kualitas yang bagus, karena saya juga pengen kita melawan tim yang bagus agar kita bisa tahu apa kekurangan kita. Kalau kita lawan tim yang di bawah atau setara, kita mungkin bisa menang, bisa main bagus, tapi kita nggak bisa melihat sampai di mana level kita dan kekurangan tim kita. Mungkin itu Bang Adi. Tambahan dari saya mungkin sama seperti Coach Bima bilang, kita sudah melihat, para pemain sudah melihat klip-klip dari cara Korea Selatan bermain, kita sudah lihat, kita sudah tahu. Tapi menurut saya yang paling penting, kita fokus pada tim kita sendiri, kita evaluasi setiap latihan yang ada agar di event besok kita bisa memberikan yang maksimal. Mungkin itu saja. Terima kasih. Permainan, kita tahu kan Korea Selatan punya kecepatan secara permainan. Dari kita sendiri, walaupun coach nanti bisa menjelaskan atau tidak, apakah yang akan kita terapkan itu lebih kepada defense-nya, mengingat pemain-pemain dari Korea Selatan seperti itu, atau seperti apa nantinya? Kemudian yang kedua, Korea Selatan kita juga punya ada pelatih Coach Shin ya Coach. Apakah banyak belajar juga dari Coach Shin mengenai karakter dari pemain Korea Selatan untuk bisa menerapkan strategi apa untuk bisa mengalahkan dari Korea Selatan? Kemudian untuk Iqbal di sisi pemain sendiri, mengingat hari demi hari untuk menjelang ke Piala Dunia, motivasi dari pemain itu seperti apa sih? Apalagi nanti mau tes ke Jerman, itu bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Majid ya. Ya, kalau strategi ya kita udah latihan kemarin setelah kita uji coba di Bali, ada masukan dari Frank, kita fokus di event, kemudian juga kemarin 2 minggu kita juga latihan attack, ofensif, dan ini yang paling kita fokuskan juga masalah defense, karena kemarin kita pertandingan uji coba di Bali 2 kali, mungkin abang wartawan dan Mbak di sini melihat berapa kali gol terjadi dari crossing, dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh tim dari Barcelona dan tim Kasima kemarin. Jadi kita memang di Piala Dunia nanti, saya sudah sampaikan ke pemain saat kita latihan di Solo, kemudian di sini juga di Jakarta, defense itu adalah sangat penting. Ya, baru kita berpikir bagaimana menyerang. Kalau kita defense-nya bagus, otomatis gawang kita akan tidak terjadi gol. Sebab itu besok kita sudah latih di 2 minggu defense, 2 minggu attacking. Ya semoga aja mereka bisa mengerti, karena yang paling terpenting kita pelatih mengerti setelah kok berdiskusi dengan Frank, dengan tim pelatih semuanya. Dan yang paling terpenting juga adalah pemain bisa lebih mengerti, karena jadwal kita Bang, mungkin bisa tanya Iqbal sendiri, kita habis latihan kita langsung habis makan siang kita feedback ya. Frank sudah seperti instruktur buat kami. Setelah latihan dia yang dari atas melihat potong-potong videonya, dia beri masukan ke kita, kekurangan kita di sini, dan dia nggak pernah menyalahkan, nggak pernah mengklaim wah ini latihannya salah. Dia bilang selalu Bima, ini kita di sini nanti dia klip-klipnya ada, kemudian ada klip-klip dia waktu dia latih klub dia dan waktu dia di tim nasional Jerman. Jadi itu yang selalu kita bahas. Dan untuk Coach Shin saya sudah pernah komunikasi juga, walaupun tidak langsung dengan Coach Shin, saya komunikasi dengan Pak Payo ya, pelatih kiper. Nah, dan saya juga sudah mengirimkan juga roadmap kita
dan terakhir kemarin saya ketemu waktu menjemput ya, dan saya juga banyak belajar dari Coach Shin beberapa kali. Saya ikut mendampingi Coach Shin ya, kita bagaimana fighting spirit, kemudian bukan hanya itu tapi paling tidak pemain harus mengerti tanggung jawab dan tugas mereka di posisinya masing-masing, itu yang paling penting. Terima kasih. Pemain sendiri yang pasti motivasi pemain sangat tinggi untuk pertandingan besok, karena kita juga bermain di rumah kita sendiri, pasti menggunakan 100% dan ingin membawakan seluruh rakyat Indonesia. Dan juga untuk tes ke Jerman nanti sama juga, kita di sana kita akan belajar agar di Piala Dunia nanti kita bisa memberikan hasil maksimal dan kita bisa berikan permainan indah untuk masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sore, Bang. Saya Diego dari CNN Indonesia TV. Pertanyaan saya, Coach, menjelang Piala Dunia nanti, sebenarnya game model seperti apa sih yang ingin diterapkan oleh timnas U17 dan sejauh mana sebenarnya pemain-pemain sudah mampu menerjemahkan game model tersebut? Terima kasih. Ya, selamat bergabung teman-teman wartawan yang berhadir. Ya, Mas Gigo ya. Ya, kalau game plan kita tetap memiliki filosofi ya. Filosofi kita adalah Villamesia, dan kemarin kita rembukan selalu komunikasi musyawarah dengan Frank. Ya tidak jauh berbeda gitu. Game model kita dengan ilmu-ilmu dan advice dari Frank. Cara kerja pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan saat defense maupun menyerang sudah kita ajari ke mereka. Cuma memang ya butuh waktu dan itu butuh pengulangan terus agar menjadi otomatisasi buat pemain di lapangan itu. Dan ya semoga aja mereka bisa lebih memahami lagi. Oleh sebab itu ini pertandingan menjadi tes buat mereka, dan nanti di Jerman mungkin akan kita mantapkan lagi. Yang paling terpenting mereka mengerti itu. Kemudian pertanyaan Mas Majid tadi, kalau pemain saya pikir semua fight, apalagi kemarin mereka dapat motivasi langsung dari Bambang Pamungkas. Di Piala Dunia mungkin hanya seumur hidup sekali, karena mereka nanti setelah itu udah 18, 19. Jadi saya pikir mereka punya motivasi tersendiri. Mungkin itu Mas Higo, Mas Majid. Balik lagi soal Coach Frank yang akan ke Belanda itu. Nah, Ya. Dari berapa sih kalau boleh tahu jumlah pemain diaspora yang sudah dikantongi, dan karena tadi kan dibilang akan ada 2 slot yang akan dibawa, posisi apa yang dicari? Terima kasih. Ya. Bang siapa namanya? Abdul. Ya, Bang Abdul. Untuk pemain diaspora memang selama ini kita baru dapat 1 ya. Satu atas nama Welber. Ya, cuma ya kemarin memang ininya sampai 2 minggu aja, sampai tanggal 20 kita perizinannya ke Sao Paulo, karena Sao Paulo juga ada kompetisi di Rio, jadi makanya dia izin balik. Dan Welber juga orang tuanya, ibunya itu tinggal butuh KTP sehingga Welbernya bisa bikin paspor. Kalau yang pemain lain kemarin ada berapa juga dia nggak punya paspor, itu yang menjadi kesulitan buat kami, karena kalau untuk menempuh jalur naturalisasi butuh waktu. Ya kita tahu abang-abang pemain sebelumnya aja yang sekarang ada tim nasional senior itu ada yang setahun, ada yang 5 bulan, sedangkan kita Piala Dunia sudah tinggal hitungan 2 bulan lagi ya, September, Oktober, November kita sudah. Jadi kalau untuk naturalisasi kayaknya tidak mungkin. Jadi oleh sebab itu kita memberikan kesempatan pemain yang memiliki paspor 1. Yang kedua ya kualitas. Ya kita memberi kesempatan untuk posisi di mana aja. Kalau memang ada yang lebih bagus dari, mohon maaf, di sini ada Iqbal, ada yang lebih bagus dari Iqbal, kapten, ya kita ambil. Iqbal bisa digeser di posisi yang lain. Tapi selama ini ya hanya Welber yang memang memiliki kualitas di atas rata-rata pemain kita, dan memang Brazilian banget gitu, main bolanya kelas gitu. Jadi sangat kontribusinya besar buat di tim. Mungkin itu. Maupun pemberian psikologi Ya. gitu kan, penerapan untuk para pemain gitu, treatment tersendiri. Nah kalau untuk U17 apakah juga berlaku demikian? Karena kalau kita melihat runutan dari mulai pengumuman kita jadi tuan rumah sampai sekarang kayaknya padat sekali gitu kegiatan yang mereka lakukan. Apakah itu juga termasuk bagian yang dilakukan bersama dengan tim? Kemudian mungkin untuk Iqbal, dengan
jadwal tim yang cukup padat sampai sejauh ini, ada nggak sih rasa jenuh atau mungkin apa yang bikin kalian termotivasi untuk tetap ngasih yang terbaik? Karena yang saya tahu memang latihan tiap hari itu cukup berat ya, karena padatnya jadwal dari pagi sampai malam gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak dari RRI. Kita ada 3 psikolog, ya Bu Asti, Mas Afif dan Mas Steven, dan mereka kerja bergantian. Ya, sebab itu kita udah melakukan tes untuk Iqbal dan kawan-kawan. Kemarin terakhir seminggu yang lalu pemain yang belum, dan itu kita selalu diskusi dengan mereka bertiga, dan intinya kita tahu, dan itu memang sebenarnya rahasia sifatnya. Saya tahu Iqbal karakternya bagaimana, oleh sebab itu saya menunjuk Iqbal sebagai kapten juga atas diskusi dengan tim psikolog. Dan jikalau di perjalanan kayak kemarin kita kasih libur mereka 2 hari, kemudian ada beberapa pemain yang agak sedikit performanya menurun, nah kita langsung antisipasi dengan cara yaitu coba dipanggil oleh psikolog, karena mereka ada trik-trik tertentu untuk bisa menggali masalah atau kemampuan mereka untuk bisa bangkit lagi. Jadi tetap kita kontribusi dari psikolog ini sangat besar, karena arahan dari Pak Ketum juga kemarin kita juara ya, salah satunya selain dari motivasi Coach Indra di lapangan, di ruang ganti ya, mereka tersendiri biasanya ya Iqbal ya, diundang ke satu ruangan, kemudian atau diundang ke kamar pemain atau psikolog, ngajak mereka rame-rame di kamar. Karena kemarin waktu saya belajar waktu SEA Games kemarin, mungkin abang-abang juga kaget ya, waktu kita mau final lawan Thailand, saya kaget karena kamar saya di sebelah kamar medis, kamar untuk treatment pemain medis maupun yang massage. Saya kaget begitu saya ke kamar medis, mukanya Pratama Arhan, mukanya Fajar nggak kelihatan, pada main kartu mereka, main kartu coret-coretan pakai bedak itu, ketawa sampai jam 8.30, habis itu mereka balik ke kamar. Mungkin hal-hal seperti itu yang trik-trik itu yang untuk membantu pemain agar tidak jenuh dan tidak merasa stres atau terbebani saat pertandingan. Mungkin itu Mbak. Jadi tugas mereka bukan di ruang ganti, oh kamu semangat ini, itu tugas pelatih, tugas Coach Indra waktu di SEA Games gitu. Di lapangan, di ruang ganti kita cuma masukan dari mereka psikolog ini yang sangat penting. Mungkin itu Mbak, termasuk misalnya Iqbal, penanganannya bagaimana, Iqbal harus diginikan coach, caranya menegurnya ini, karakternya dia begini. Itu Mbak, terima kasih. Mungkin dari saya Pak, dari jadwal yang padat, mungkin bagi saya bagi seluruh pemain mungkin kita tidak ada masalah tentang itu, karena kita tahu sendiri kita ini menuju persiapan untuk Piala Dunia. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita korbankan mungkin untuk menuju Piala Dunia nanti, dan juga untuk menghilangkan rasa jenuh pada saat Coach Bima pada hari weekend juga Coach Bima memberikan hari free atau hari libur kepada kita semua. Misalnya kita jalan ke mall, bisa refreshing lah dengan teman-teman, dan juga yang membuat kita termotivasi juga mungkin karena kita tahu ini Piala Dunia, ini adalah ajang bagi kita. Di Piala Dunia nanti seluruh talent scouting di dunia akan nonton kita bermain, dan setiap pemain mungkin ada motivasi sendiri dan keinginan sendiri untuk membuktikan di Piala Dunia nanti bahwa kita bisa dan bahwa seluruh pemain bisa, dan kita ini Indonesia. Mungkin saja. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.